saya Rosita Nasenehelan dengan NIM 25010500057. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menganalisis kesalahan-kesalahan yang ada di dalam artikel yang berjudul Sejarah Perkembangan Fisika. Kesalahan yang pertama yaitu di bagian kata pengantar, yaitu kata merupakan. Nah, di dalam artikel ini tertera kata merupakah tanpa huruf N. Jadi kesalahannya itu kekurangan huruf. Kesalahan kedua yaitu di bagian paragraf ketiga, yaitu dengan kalimat sejarah perkembangan sejarah fisika. Nah, di sini kesalahannya yaitu ada pendobelan kata, yaitu kata sejarah. Teman-teman, kesalahan yang berikut yaitu masih di bagian kata pengantar di paragraf ketiga, yaitu di kalimat optik. Nah, optik ini sebenarnya kesalahannya yaitu sebenarnya di akhir kalimat itu menggunakan huruf depan huruf kecil. Nah, di dalam artikel ini kesalahannya itu menggunakan huruf kapital. Sekarang ini saya akan menjelaskan kesalahan yang berikut yaitu di bagian pendahuluan. Nah, yaitu kesalahannya yaitu kata sangat yang seharusnya, tetapi di dalam artikel tercantum kata yaitu snap. Nah, mungkin kata ini merupakan kesalahan ejaan atau ketikan. Bentuk yang seharusnya atau dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya yaitu kata sangat. Teman-teman, kesalahan yang berikut yaitu penggunaan huruf kapital pada kalimat yaitu harapan. Nah, sebenarnya di dalam sebuah kalimat atau di pertengahan kalimat itu tidak boleh menggunakan huruf kapital, tetapi di dalam artikel menggunakan huruf kapital. Kesalahan berikut yaitu di dalam artikel tertulis yaitu 1600 dapat. Nah, sebenarnya kalimatnya tidak boleh serangkai, harus dispasi, yaitu 1600 spasi dapat, begitu. Itu juga pada kalimat yaitu 1900 yang. Nah, sebenarnya kalimat ini bagian 1900 yang itu harus dispasi, tapi di dalam artikel ini menggunakan kalimat serangkai. Nah, jadi kesalahannya itu tidak dispasi. Berikut yaitu pada kata persoalan di mana, yang seharusnya antara kata persoalan dan kata di mana itu harus ditandai dengan spasi, tetapi dalam artikel ditulis secara serangkai. Selanjutnya yaitu kata fisika. Nah, dalam sebuah kalimat atau di pertengahan kalimat tidak boleh menggunakan huruf kapital, tetapi di dalam artikel ini kata fisika menggunakan huruf kapital di bagian awal. Begitu juga pada kalimat halang. Nah, sebenarnya yang seharusnya yaitu hal, tetapi di sini ada kesalahan penulisan atau kesalahan ketik yaitu kata hala. Teman-teman, nah di bagian ini ada beberapa kesalahan yang sama, yaitu misalnya pada kata fisika dan klasik dan modern. Nah, kata fisika dan klasik ini sebenarnya di dalam pertengahan kalimat tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, di dalam artikel ini misalnya di kata fisika huruf F di bagian depan menggunakan huruf kapital, sedangkan K juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya di modern. Nah, kata modern ini juga sebenarnya tidak boleh menggunakan huruf kapital karena di bagian pertengahan kalimat. Tetapi dalam artikel kedua kalimat ini menggunakan huruf kapital di bagian awal, yaitu pada kata lumpur. Nah, mungkin ini kesalahan ejaan atau kesalahan ketik, yang seharusnya kata lumpur, tapi dalam artikel ditulis kata lumpur. Berikut yaitu kata optika. Nah, kesalahan ini karena di dalam sebuah kalimat setelah titik itu harus menggunakan huruf kapital, tetapi kenyataannya pada artikel ini setelah titik tidak menggunakan huruf kapital, malahan di sini menggunakan huruf kecil. Berikut yaitu pada kata dibarengi. Mungkin pada kata dibarengi ini seharusnya ditulis disamakan, tetapi di dalam artikel ini menggunakan kata yang tidak baku yaitu dibarengi. Berikut adalah dampak-dampak kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama jenis kesalahan yaitu salah pemisahan kata. Dampaknya yaitu mengganggu keterbacaan kalimat dan makna menjadi tidak jelas. Yang kedua yaitu salah pemisahan kata yang seharusnya dipisah.
Dampaknya itu tidak sesuai kaidah ejaan dan mengurangi profesionalitas penulisan ilmiah. Yang ketiga yaitu penulisan kata sambung yang salah harusnya dipisah. Dampaknya yaitu menyulitkan pembaca memahami struktur kalimat dan arti kalimat.